إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darun Naim yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat serta nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan duduknya kita di sini, niat i'tikaf yang kita laksanakan pada siang hari ini, semua ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib akan mengajak jamaah sekalian dan diri khatib untuk marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah pada siang hari ini yaitu besarnya dosa suap. Suap saat ini menjadi salah satu perbuatan buruk yang merajalela di Indonesia. Kebebasan politik di Indonesia diiringi juga dengan semakin merajalelanya kebebasan melakukan dosa. Perhatikanlah bagaimana di hari-hari menjelang penyoblosan pemilihan di segala tingkatan, baik itu pilkada, pilpres, pileg, bayang-bayang kegelapan menyelimuti kehidupan politik bangsa Indonesia. Pemilu yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi terancam akan tercemarnya lumpur bernama politik uang. Pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa hantu politik uang itu memang ada. Banyak yang tidak sadar bahwa masalah politik uang atau suap menyuap sudah masuk ke jantung wilayah fikih. Larangan agama Islam terkait dengan suap itu sangat terang benderang. Salah satu bentuk politik uang yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah suap suara. Di sini adalah Anda sebagai pemilik suara akan didatangi tim ses atau tim sukses salah satu calon. Kepada Anda ditawarkan sejumlah uang dengan syarat mau mencoblos atau tidak, atau mencoblos tertentu. Pilihan tidak lagi didasarkan kepada kapasitas calon, melainkan kepada ada atau tidak adanya uang yang dibayarkan kepada Anda. Bahkan yang lebih buruk, suara akan diberikan kepada siapa yang berani membayar lebih banyak kepada Anda. Perilaku seperti ini dalam agama Islam punya istilah tersendiri,
yaitu isyarah. Sejak dahulu perilaku ini sudah didefinisikan oleh agama Islam sebagai pekerjaan setan dengan ancaman neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtasi finnar, yang artinya penyuap dan yang disuap tempatnya adalah di neraka. Jadi dalam pandangan Islam, dosa perilaku suap tidak hanya dipikul oleh pihak yang menyuap, pihak yang disuap pun terkena dosa dan tertempa keduanya di dalam neraka. Di sini seringkali muncul alasan yang coba disodorkan oleh para politisi untuk membenarkan perilaku penyuapan ini. Mereka mengatakan ambil uangnya, tapi coblos yang sesuai dengan pilihan hati, karena uang itu sebenarnya milik rakyat dan Anda sebagai rakyat berhak mendapatkannya. Dalam ajaran agama Islam, perilaku ini pada dasarnya adalah bentuk lain dari risyah, pilihan yang berbeda dengan apa yang tadinya merupakan kesepakatan dalam transaksi, sama sekali tidak membentuk uangnya menjadi halal. Uang yang didapatkan melalui transaksi suap tetaplah haram meskipun pada akhirnya terjadi keputusan yang berbeda. Ini sama saja dengan uang suap yang diterima petugas kepegawaian dari seorang calon yang tidak layak. Uangnya diterima, tapi yang diloloskan adalah orang yang lain lebih layak. Orang yang lebih layak, tentu perilaku seperti ini tetap menjijikan.